領域展開無料空所 Lu pasti pernah scrolling Instagram atau TikTok, lihat orang-orang yang kelihatan perfect, badan sempurna, karir cemerlang, hidup yang instagramable. Dan lu mikir, gue pengen jadi kayak dia. Tapi pernah gak sih lu berhenti sebentar dan bertanya, apa yang terjadi kalau lu beneran jadi sempurna? Apa yang terjadi kalau lu jadi orang yang paling pinter, paling kuat, yang paling gak tersentuh? Selamat datang di Doase. Hari ini kita bakal bedah nalar seorang karakter yang jadi representasi sempurna dari obsesi generasi kita. Namanya Gojo Satoru. Dan dia adalah bukti hidup bahwa menjadi yang terbaik dalam segala hal adalah jalan tercepat menuju kesepian absolut. Kita nggak akan bahas teknik bertarungnya, kita akan bahas sesuatu yang lebih penting. Kenapa Gojo adalah cermin dari tragedi yang dialami jutaan orang di era modern? Kenapa makin banyak yang lu capai, makin kesepian lu jadinya? Dan kenapa obsesi kita dengan jadi yang terbaik sebenarnya adalah jalan menuju kehancuran emosional? Selamat datang di Realita. Mari kita mulai dari awal. Gojo Satoru terlahir dengan six eyes, kemampuan yang bikin dia bisa melihat segalanya. Dalam psikologi, ada istilah buat anak kayak gini nih, gifted child syndrome. Lu tahu nggak berapa banyak anak di generasi kita yang dipaksa jadi gifted child? Yang dari kecil udah dibilangin, lu istimewa, lu harus jadi yang terbaik, lu nggak boleh gagal. Orang tua bangga, guru seneng, tapi nggak ada yang tanya gimana rasanya jadi bocah yang nggak boleh punya kesalahan. Gojo nggak pernah punya masa kecil yang normal. Dari lahir, dia udah jadi senjata, udah jadi harapan. Dan ini masalahnya, kalau lu dari kecil didefinisikan oleh achievement lu, bukan oleh siapa diri lu nggak akan pernah belajar gimana caranya jadi manusia. Pernah nggak lu ngerasa kalau lu cuma berharga kalau lu menang? Kalau lu cuma dihargai kalau lu perfect? Itu yang dialami Gojo setiap hari. Dan itu yang dialami jutaan anak muda sekarang yang dipaksa jadi yang terbaik tanpa dikasih ruang buat jadi diri sendiri. Lu tahu kenapa Gojo pakai penutup mata? Secara psikologi, itu adalah simbolisme dari keinginan dia buat nggak melihat ekspektasi orang. Buat sebentar aja, dia pengen nggak jadi Gojo Satoru yang sempurna. Dia cuma pengen jadi Satoru. Dan inilah paradoksnya. Makin pinter lu, makin kesepian lu. Karena makin lu naik, makin sedikit orang yang bisa relate sama struggle lu. Lu jadi alien di planet lu sendiri. Di era sekarang, kita lihat ini terjadi di mana-mana. Anak jenius yang depresi, mahasiswa berprestasi yang bunuh diri, CEO sukses yang merasa hampa. Kenapa? Karena mereka diajarin buat jadi yang terbaik, tapi nggak pernah diajarin gimana caranya jadi bahagia. Sekarang, mari kita bahas Infinity. Teknik yang bikin Gojo nggak bisa disentuh secara fisik. Tapi ini bukan cuma soal pertarungan, ini adalah representasi dari fear of intimacy. Ketakutan untuk dekat secara emosional. Lu tahu nggak fenomena apa yang lagi terjadi di generasi kita? Kita punya ribuan temen di media sosial, tapi nggak punya satupun orang yang bener-bener kenal kita. Kita bisa ngobrol sama ratusan orang, tapi tetap merasa sendirian di tengah kerumunan. Gojo menciptakan Infinity, jarak tak terbatas antara dia dan dunia luar. Dan lu tahu apa yang kita lakukan sekarang? Kita menciptakan Infinity kita sendiri. Kita pasang tembok di balik layar HP. Kita jaga jarak lewat chat yang dingin. Kita tolak kedekatan dengan bilang gue lagi sibuk. Padahal sebenarnya kita cuma takut rentan. Dalam psikologi ini disebut intimacy avoidance. Kita pengen connect, tapi kita takut disakiti. Kita pengen dikenal, tapi kita takut ditolak kalau orang tahu siapa kita sebenarnya. Jadi kita pasang topeng, kita jaga jarak, kita bikin Infinity kita sendiri. Pernah gak sih lu ngerasa lebih gampang curhat ke stranger di internet daripada ke teman deket lu? Pernah gak lu ngerasa lebih nyaman jadi anonymous daripada jadi diri lu yang asli? Itu adalah Infinity lu. Itu adalah jarak yang lu ciptakan supaya gak ada yang bisa menyentuh lu secara emosional. Dan sama kayak Gojo, kita jadi gak tersentuh, tapi sekaligus kita gak bisa merasakan kehangatan. Kita aman dari rasa sakit, tapi sekaligus kita kehilangan kemampuan buat merasakan kedekatan yang genuine. Generasi kita adalah generasi yang paling connected, tapi paling lonely. Kita punya teknologi yang bikin kita bisa ngobrol sama siapa aja, kapan aja, tapi kehilangan kemampuan buat bener-bener connect. Sekarang kita sampai di bagian yang paling nyesek, hubungan Gojo dengan Geto. Ini adalah cerita tentang apa yang terjadi kalau lu kehilangan satu-satunya orang yang bener-bener ngelihat lu. Geto adalah satu-satunya orang yang gak melihat Gojo sebagai yang terkuat. Dia melihat Gojo sebagai Satoru, manusia bernama Satoru yang juga punya ketakutan, punya keraguan, punya kebutuhan buat dimengerti.
Pernah gak sih lu ngerasa punya ratusan teman, tapi cuma punya satu atau dua orang yang bener-bener tahu siapa lu? Yang lu gak perlu pura-pura di depan mereka, yang bisa lihat melewati achievement lu, dan cuma lihat lu. Itu sosok Geto buat Gojo. Dan ketika Geto pergi, ketika mereka harus berpisah jalan karena perbedaan ideologi, Gojo gak cuma kehilangan sahabat, dia kehilangan satu-satunya jangkar yang bikin dia tetap manusiawi. Dan ini adalah realita di generasi kita. Kita kehilangan orang-orang penting dengan cara yang paling menyakitkan. Nggak selalu karena kematian. Kadang karena ghosting. Kadang karena beda pandangan politik. Kadang karena mereka pindah kota dan kita terlalu sibuk buat maintenance komunikasi. Dalam psikologi ini disebut ambiguous loss. Kehilangan yang nggak jelas. Orang itu masih hidup, tapi mereka udah nggak ada di hidup lo. Dan jenis kehilangan ini adalah salah satu yang paling sulit buat diproses. Perhatiin gimana Gojo berubah setelah Geto pergi. Dia jadi lebih main-main, lebih gak serius, lebih tertutup. Kenapa? Karena dia gak mau ngerasain sakit kehilangan lagi. Jadi dia tutup dirinya. Dia jadi lebih distant. Lu familiar sama pola ini? Gue gak mau terlalu deket sama orang lagi, takut disakitin. Gue lebih baik sendiri aja deh. Itu bukan kekuatan, itu adalah defense mechanism. Itu adalah cara kita protek diri dari kemungkinan disakitin lagi. Tapi inilah paradoksnya. Dengan gak mau disakitin lagi, kita juga gak akan pernah ngerasain koneksi yang genuine lagi. Kita survive, tapi gak living. Sekarang, mari kita bahas tentang sesuatu yang sangat relatable. Toxic productivity. Obsesi buat selalu produktif, selalu bergerak, selalu achieve sesuatu. Gojo gak pernah berhenti. Dia selalu ada misi, selalu ada yang harus dilakuin. Dan lu pikir itu karena dia dedicate? Bukan. Itu karena dia takut berhenti. Karena kalau dia berhenti, kalau dia diem, dia harus ngadepin dirinya sendiri. Dia harus ngadep kesepiannya. Dia harus ngadep fakta bahwa dengan semua kekuatan yang dia punya, dia tetap gak bisa protek orang-orang yang dia sayang. Kedengeran familiar? Berapa banyak dari lu yang gak bisa duduk diam tanpa ngapa-ngapain? Yang ngerasa khawatir kalau weekend gak produktif? Yang harus terus-terusan achieve sesuatu tanpa ngerasa berharga? Kita hidup di era dimana kesibukan adalah status simbol. Gua lagi sibuk banget nih, adalah humble brag. Burnout adalah badge of honor. Dan rest dianggap sebagai kelemahan. Tapi lu tahu nggak kenapa kita obses sama productivity? Bukan karena kita passion, tapi karena kita takut berhenti. Karena kalau kita berhenti, kita harus ngadep inner void kita. Dalam psikologi ini disebut avoidant coping. Kita avoid masalah emosional dengan ngalihin fokus ke hal eksternal. Kita nggak proses trauma kita justru menguburnya di bawah tumpukan pencapaian. Dan hasilnya, burnout epidemic, mental health crisis. Generasi yang achieve banyak banget tapi tetap ngerasa empty, kosong. Kita punya semua yang seharusnya bikin kita bahagia. Karir bagus, gaji oke, achievements gudang. Tapi kita tetap ngerasa kosong. Tapi, cerita Gojo gak berhenti di tragedi aja. Ada satu hal yang membuat karakternya terasa begitu mendalam. Cara dia terhubung dengan murid-muridnya. Setelah kehilangan Geto, setelah sekian lama terisolasi dalam kesepian, Gojo bisa aja milih untuk menutup diri sepenuhnya. Tapi dia nggak ngelakuinnya. Dia justru milih untuk berinvestasi pada generasi berikutnya. Perhatiin deh, gimana Gojo memperlakukan murid-muridnya. Dia bukan cuma ngajarin murid-muridnya buat jadi kuat. Dia dorong mereka untuk tetap jadi manusia. Dia ngelindungin mereka dari sistem yang toksik. Dia ngasih mereka izin untuk tidak jadi sempurna. Dan inilah yang sebenarnya kita butuhin di era sekarang. Izin untuk menjadi tidak sempurna. Izin untuk menjadi rapuh. Izin untuk meminta bantuan. Gojo gak ingin murid-muridnya menjadi replika dirinya. Dia tidak ingin mereka menderita karena kesepian yang sama. Dia pengen mereka jadi kuat, tapi tetap punya koneksi satu sama lain. Dan ketika Gojo disegel, ketika dia dihilangkan dari persamaan, murid-muridnya gak hancur. Kenapa? Karena Gojo gak membuat mereka bergantung pada Gojo. Gojo ngajarin mereka untuk kuat bersama, bukan kuat sendirian. Ini adalah pelajaran yang paling penting. Kekuatan sejati bukan tentang seberapa tinggi kamu bisa mendaki sendirian, tapi tentang seberapa banyak orang yang bisa kamu angkat bersamamu. Jadi kita kembali ke pertanyaan di awal. Apa yang terjadi kalau lu jadi sempurna? Setelah kita bedah psikologi Gojo, setelah lihat paralelnya dengan kondisi kita sekarang, jawaban lu masih sama. Gojo Satoru adalah sebuah peringatan. Dia adalah cermin kemana masyarakat kita sedang melangkah. Kita menjadi generasi yang terobsesi pada kesempurnaan, tapi alergi terhadap kerentanan. Kita ingin jadi yang terkuat, tapi kita lupa gimana caranya menjadi yang terbahagia.
Kita lihat di mana-mana, influencer dengan jutaan pengikut yang ngerasa kesepian, mahasiswa berprestasi yang depresi, profesional muda yang sukses secara karir, tapi merasa kosong di dalam. Kenapa? Karena kita mengejar kesempurnaan alih-alih autentisitas, mengejar pencapaian alih-alih kepuasan, ingin dikagumi alih-alih ingin dipahami. Gojo mengajarkan kita menjadi yang terkuat tidak ada artinya kalau kamu tidak punya siapa-siapa untuk berbagi. Kesempurnaan tanpa koneksi adalah penjara terindah yang pernah ada. Jadi ini adalah tantangan buat lo. Berhenti ngejar kesempurnaan, mulailah merangkul kekurangan. Berhenti mengisolasi diri di puncak, mulailah mengangkat orang lain bersamamu. Berhenti takut jadi rapuh, mulailah berani untuk terlihat apa adanya. Karena pada akhirnya, nggak bakal ada yang inget lu sebagai yang terkuat atau yang terpinter. Yang mereka inget adalah, gimana lu ngebuat mereka ngerasa berharga. Gimana lu hadir buat mereka. Jadi, pilihlah koneksi di atas kesempurnaan. Pilih untuk dipahami daripada sekedar dikagumi. Pilih jadi manusia daripada menjadi dewa. Karena Gojo, dengan segala kekuatannya, dengan segala kesempurnaannya, tetap ngerasa kesepian di puncak. Sementara murid-muridnya, dengan segala kekurangan mereka, mereka bahagia bersama. Dan ingat, menjadi sempurna itu sementara. Terhubung dengan sesama itu abadi. Dan menjadi manusia adalah hal paling berani yang bisa lu lakuin. Sampai jumpa di ruang nalar berikutnya. Selamat datang di Realita.